guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube aku, Yunika Ajeng. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku bakal bikin video review atau mengupdate koleksi ikan aku untuk yang Channa Auranti. Nah, jadi dulu kan aku udah pernah bikin untuk video unboxingnya pas aku beli sekitar 3-4 bulan yang lalu gitu. Nah, sekarang aku mau mengupdate sama kalian untuk gimana hasil treatment dari aku. Nah, jadi kan aku punya dua Channa Auranti ya. Yang pertama itu si gondrong, terus yang satunya lagi itu Channa Auranti yang belum aku kasih nama sampai sekarang. Nah, karena udah lama ya aku bikin videonya, udah sekitar 3-4 bulan yang lalu pas aku beli. Nah, sekarang aku mau bikin untuk update perkembangannya untuk ikan Channa Auranti. Dan nanti aku bakal sharing sama kalian untuk treatmentnya, terus untuk melatih mentalnya. Karena kan kalau misalkan Channa Auranti itu emang aku bikin untuk biar mentalnya galak kayak si gondrong itu. Kalau si gondrong sih sekarang udah bisa mangap-mangap gitu. Tapi kalau yang baru ini juga udah mau, tapi baru bentar-bentar gitu. Jadi belum terlalu lama kayak si gondrong gitu. Oke, kalau kalian penasaran sama ikan Channa Auranti aku dan gimana cara treatmentku, kalian harus nonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Nah, jadi guys, kemarin tuh ada beberapa requestan dari kalian untuk aku bikin konten grebek koleksi ikan subscribers. Nah, aku pengen bikin sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada yang punya koleksi ikan ya minimal lebih dari 5 dan mau untuk aku datengin rumahnya untuk aku review ikannya, aku tanya-tanyain ikannya, kalian bisa langsung aja komen. Tapi ini yang bener-bener niat ya guys, jangan yang iseng-iseng doang. Dan kalau bisa itu berdomisili di Jogja atau kalau lebih bisa lagi di daerah Sleman gitu. Kalau misalkan ada yang mau, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar, komen aja mau mbak gitu. Nanti bakal aku bales dan nanti bakal dilanjutkan untuk kita ngobrol lewat Instagram kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bener-bener mau dan niat ya untuk di review, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Ya kalau misalkan kalau bisa sih minimal 5 ikan ya, supaya kalau misalkan dibikin konten itu durasinya nggak terlalu pendek gitu. Oke, jadi kalau ada yang mau atau ada yang pengen di review untuk koleksi ikannya, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, aku mau ingetin dulu sama kalian, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa langsung klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk like video ini. Dan juga misalkan kalian punya rekomendasi untuk aku datang ke toko ikan apa, atau aku mereview ikanku yang mana, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, kalau gitu langsung aja let's get start to the video. Oke guys, langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi di sini tuh untuk ikan Channa Aurantiku dulu aku beli size-nya adalah 23 cm. Dan sekarang sih masih belum terlalu gede ya, masih sekitar 24-25 cm gitu. Karena aku baru ngekip sekitar 3 atau 4 bulan kayak gitu. Nah, untuk tanknya di sini aku pakai tank yang ukurannya 100 x 40 x 50 yang aku seka dua dengan ikan stewarti Carbian Longku. Nah, jadi dulu kan aku punya dua ikan stewarti, ada ikan stewarti Carbian Long sama Arunachal. Tapi yang Arunachal itu udah aku jual gitu karena nggak terlalu suka ikan stewarti Arunachal sebenarnya. Jadi kemarin tuh langsung aku jual aja supaya karena juga kepenuhan tanknya, jadi untuk yang Arunachalnya aku jual gitu. Nah, ini jadi ikan Channa Aurantinya ini adalah calon pesaingnya si gondrong sih menurutku, karena kan dia juga gennya lumayan gondrong, terus juga sekarang tuh dia mentalnya udah bagus, jadi udah mau menyaingi si gondrong gitu. Nah, jadi dulu tuh ini adalah tanknya punya stewarti Arunachal dan stewarti Carbian Long. Sekarang udah tak ganti, tak jadiin hak miliknya punya Auranti gitu. Karena dulu Aurantinya itu aku taruh di tank bawah sini.
Nah, yang bawah sini sekarang aku pakai untuk ikan channel limbata. Nah, terus untuk ikan yang aurantiku ini juga aku kasih pasir Bali, masih sama dengan yang dulu. Aku pakai pasir Bali dan aku campur sedikit dengan pasir Malang merah gitu. Jadi untuk ini cuma aku pindah tank gitu sih. Yang bawah itu aku pakai untuk yang channel limbata, terus yang atas karena asalnya udah aku jual, jadi aurantinya aku pindah di atas. Nah, kan auranti itu kan bisa tumbuh maksimal 40-50 cm gitu. Nah, kalau untuk soal gondrongnya itu kan dipengaruhi oleh genetiknya ya. Jadi kita cuma bisa menyiasati gitu dengan cara dipuasakan untuk makannya supaya badannya terlihat lebih kurus. Nah, nanti kan kalau misalkan badannya kurus, nanti dorsalnya bakal kelihatan lebih gondrong gitu guys. Jadi kita cuma bisa menyiasati aja. Nah, untuk menurutku sih ini genetiknya lumayan gondrong sih. Dulu waktu si gondrong kecil segini, maksudnya size-nya segini sih, hampir sama sih gondrongnya seperti ini gitu untuk dorsalnya. Nah, untuk pakannya tuh sebenarnya sama kayak yang lainnya, 3 kali sehari, terus juga udang sama udang kering sama udang basah gitu. Jadi ini tanknya tuh aku sekat jadi untuk 2 ikan. Karena ini size-nya masih belum terlalu gede ya, masih 24-25 cm gitu. Jadi menurut aku untuk disekat tuh masih bisa banget. Kecuali kalau besok dia udah gede kayak si gondrong itu, dia udah harus disendiriin untuk di tank yang lumayan agak gede. Nah, kalau untuk si gondrong ini tuh udah aku pelihara udah lumayan lama, sekitar 1,5 tahun gitu. Jadi dia bener-bener udah lama banget aku peliharanya. Kalau yang tadi kan masih 3 atau 4 bulan gitu. Nah, untuk si gondrong ini tuh ukurannya udah sekitar 30 cm. Nah, udah 30 cm up. Untuk tanknya dia aku taruh di tank yang size-nya 80 x 50 x 40. Nah, si gondrong ini tuh sebenarnya udah mau mangap-mangap gitu guys. Dan dia tuh mentalnya udah terbentuk banget ya, karena aku kan udah lama ngekipnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikan auranti kalian tuh bisa mangap-mangap, itu sebenarnya kalian harus sabar gitu. Tapi jangan terlalu dipaksain gitu ya, maksudnya jangan terlalu dibikin kaget. Soalnya kan banyak kalau yang digedor kacanya malah stres. Jadi jangan terlalu dikagetin banget. Jadi kalian harus sabar. Soalnya kan kalau mental ikan itu kan dari kita yang ngebentuk. Jadi kalian emang harus bersabar gitu. Apalagi kalau ngekipnya masih sebentar. Itu harus membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, untuk ikan auranti itu kan bener-bener ikan yang predator banget ya. Dia kan bersifat teritorial banget. Jadi kalau misalkan ada sedikit pun celah di tanknya, dia tuh bisa bakal lompat. Nah, kalau kalian pelihara auranti, jangan lupa untuk di bagian atasnya dikasih tutup. Kalian bisa rapetin pakai kaca atau pakai kayu kayak gitu. Tapi jangan yang terlalu ringan ya, jadi yang agak berat gitu. Karena kan auranti kan tipikal pelompat banget. Jadi ini juga aku rapetin, takutnya lompat ke tanknya Sewati. Soalnya berdasarkan dari pengalaman aku dulu waktu aku masih awal-awal pelihara ikan, dan dulu tuh aku inget banget aku beli 2 cana auranti, jadi si gondrong sama ada 1 lagi. Nah, dulu tuh aku taruh mereka di 1 tank tapi aku sekat. Nah, tapi sekatnya itu atasnya nggak aku rapetin. Nah, jadi yang 1 lompat, terus habis itu mereka tarung, habis itu yang 1 tuh kalah terus mati akhirnya. Dia luka parah sih, terus menjamur. Karena kan kalau auranti itu kan kalau misalkan dia udah luka atau udah menjamur itu kan susah untuk diobatin. Nah, jadi karena waktu itu dia udah parah gitu untuk jamurnya, makanya dia mati gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku sih, kalau misalkan auranti kalian bener-bener harus merapatkan tutupnya gitu. Sebenarnya nggak cuma auranti sih, tapi semua ikan. Tapi kan kalau misalkan auranti itu kan bener-bener pelompat yang cerdas dan lincah banget. Jadi kalian harus selalu siaga gitu. Jangan sampai kalau ikan aurantinya lompat atau sampai ke tank ikan yang lain, kan itu sayang banget gitu. Nah, jadi untuk ikan marucup aku sekarang tuh menambahkan pelet untuk
makanan dia. Nah, dan sekarang tuh baru aku progres gitu, baru aku coba untuk aku kasih pelet udah sekitar beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi besok aku juga bakal bikin konten untuk treatment baruku untuk si Marucuk ini. Aku tambahin pelet apa aja gitu. Dan aku bakal mengupdate gimana sih perbedaannya setelah aku kasih pelet dan sebelum aku kasih pelet. Dan besok aku bakal spill peletnya sama kalian, aku kasih pelet apa aja untuk si Marucukku. Dan ada juga untuk yang yellow itu juga aku kasih untuk peletnya sih. Untuk maru-maru gitu aku kasih tambahan pelet. Nah, kalau kalian penasaran, besok aku bikinin konten pelet apa yang aku tambahin untuk treatment ikan-ikan maruku gitu. Pokoknya ditunggu aja dan stay tune di channel YouTube Yunika Ajeng. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk video dari aku kali ini, untuk aku mereview dan mengupdate koleksi ikan cana aurantiku. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga juga bisa menghibur kalian. Nah, untuk tips atau trik yang lainnya kalian bisa komen aja, kalian mau aku kasih tips apa. Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar untuk biar aku jadiin sebagai bahan konten gitu. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. And see you on my next video. Bye-bye!